Oke, di hari Selasa ini seperti biasa, kita mengundang narsum dari Bukuin Aja, ambasador Bukuin Aja, Teh Sari Agustia. Apa kabar Teh? Assalamualaikum. Setia Pris ya? Waalaikumsalam, baik Cika. Apa kabar ibu-ibu doyan bisnis? Baik Cika, baik ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya, baik alhamdulillah. juga. Ini insya Allah kita bakal bahas tema intip harta karun, ide terdekat. Wela, Iya, harta betul. karun. Jadi ternyata diam-diam ada harta karun di sekitar kita gitu ya Teh? Iya, begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Oke, jadi yang di underline ini dari tema sekarang tuh harta karun, ide, dan terdekat. Nah, kalau ngomong-ngomong soal nulis ya Teh, emang iya sih. Jadi kalau misalkan nih alasan klasiknya ketika pas awal-awal agak sulit untuk memulai gitu ya. Setelah memulai nih kemudian mencoba buat konsisten, tapi kadang di perjalanan bisa stuck gara-gara ya ampun, idenya apa ya? Gue mau nulis apa ya? Terus jadinya bikin kita bingung buat nulis apa kayak gitu ya. Nah, di tema sekarang tuh mari kita gali tuh. Makanya di underline banget, di sekitar kita tuh ada harta karun loh yang bisa menjadi ide gitu ya, seperti itu untuk tulisan kita itu. Jadi nggak perlu stuck lagi. Oke Teh, gimana Teh? Iya. Jadi ceritanya sebenarnya awalnya itu ingin membangun ide awal gitu dari mana. Setelah misalnya kalau kita nggak tahu mau nulis apa itu akan bukan hanya stuck aja gitu. Itu stucknya udah double gitu ya, kurang lebih. Jadi sebenarnya spiritnya itu mencari informasi, mencari ide dari apa yang kita punya. Salah satunya yang paling mudah adalah mungkin nih waktu zaman muda suka yang pertama gitu ya, disebutin aja langsung ya, buku diary. Nah, siapa nih ibu-ibu dulu yang pada punya buku diary? Diarinya masih tersimpan rapi dari yang SMP, SD, dari SD nulis, dari SMP nulis, SMA nulis. Wah, itu harta karun itu. Tapi ya punya Teh. Cerita di situ dikembangkan dan jadi satu cerita itu nantinya. Itu yang pertama. Ayo Cika, punya diary dari mana tuh? Masa mudanya yang mana lagi? Teh masih muda Teh saya Teh. Oh iya benar ya. Tapi kan ada SMP, ada SMA gitu. Oke. Itu maksudnya Cik. Iya Teh, ada tuh. Emang ternyata kalau diinget-inget lagi tuh dari kecil ternyata Cika seneng sekali buat nulis-nulis. Jadi kayak awalnya sih kayak ngurain masalah doang. Bingung cerita sama siapa, ditulis terus di diary jawab sendiri kayak gitu tuh kayak udah rilis ya. Jadi kebiasaan sampai iya benar. Punya kok yang digembok, diary yang digembok saya punya kok Teh. Bikin cerita. Itu kan sebetulnya gini ya, waktu zaman muda isinya kan gak hanya cinta ya. Yes. Gak hanya cinta, tapi juga kan masalah misalnya bete sama orang tua, bete misalnya pas sama temen. Nah, konflik-konflik itu kan sebenarnya yang sekarang bisa yang bisa aduh ini maaf ya sambil gulung ini. Jadi itu tuh kan suatu ide-ide konflik-konflik yang kemudian sekarang bisa dikembangkan, mau jadi cerita fiksi bisa, mau jadi cerita non fiksi bisa gitu. Nah, itulah salah satunya. Jadi ini ide-ide yang bisa menginspirasi kita nih yang mau nulis saat ini. Bisa nulisnya fiksi, bisa non fiksi. Itu kan baik, kalau fiksi tentunya kan itu bisa jadi bumbu-bumbu yang real gitu ya, bumbu-bumbu yang kemudian dihiperbola. Kalau misalnya non-fiksi berarti ini bisa jadi kayak contoh atau opini pengalaman yang memang real dirasakan sama penulis, kemudian bagaimana aplikasinya dengan teori-teori parenting yang sekarang ada misalnya. Itu yang pertama. Udah, itu buku diary. Buku diary, guys. Iya, itu saya masih punya loh sebenarnya, cuman di Bandung, dan itu agak nyesel kenapa nggak dibawa. Bayangkan gitu ya, ketika nemuin itu tuh yang kayak, wah ini nih bisa jadi ide nulis berikutnya gitu.
Ya, gitu. Apalagi kalau yang mau nulis romance ya. Mungkin kan cerita-cerita cinta masa dulu itu bisa jadi inilah. Orang-orang tuh pada mikir ide itu kayak dipikirin aja. Jadi dipikirin, Betul. mentok udah selesai. Iya. Tapi ternyata pas Teh Tia mengajukan judul ini, oh ternyata nyari ide Iya. itu nggak perlu kita pikirin mulu, tapi coba deh dilihat dari barang-barang terdekat. Iya, betul. Karena kalau dipikirin juga kadang-kadang mentok ya, udah semedinya cukup lama. Terus taunya nggak dapet gitu. Lumayan kan gitu ya. Lumayan. Jadi si barang-barang itu tuh malah lumayan bikin bingung. bikin inspirasi dan memantik memori malah ya Teh ya. Memori. Betul. Sebetulnya tujuannya kan untuk nyetik-nyetikin ini kita gitu ya, insting kita kembali. Ya. Mungkin dari baca-baca terus agak sedikit nostalgia gitu, terus ada ide lain kan itu bisa terjadi gitu. Jadi apapun mungkin. Jadi kalau yang sekarang diarinya udah nggak tahu kemana, mungkin bisa bongkar-bongkar gudang rumah orang tua, boleh. Iya. Diary. Open minded gitu untuk setiap hal yang kita lihat, yang kita asik loh kadang-kadang kan ngeliatin barang-barang lama itu ya suka jadi nostalgia lah.